Kumparan, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Melisa Lolindu kembali menyapa kalian semuanya di wawancara eksklusif kumparan.com. Dan hari ini ada narasumber yang istimewa yang sangat membanggakan kita semua. Mereka adalah atlet bulu tangkis ganda putra yang menyabet gelar juara di turnamen All England 2022. Nah, bisa dibilang ini merupakan perjalanan dan proses menuju tangga juara yang cukup mengejutkan karena di semifinal mereka berhasil mengalahkan sang senior yang berada di peringkat 1 dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Marcus Gideon Fernaldi dan juga Kevin Sanjaya. Kemudian di final mereka juga berhasil merebut gelar juara dari The Daddies yang berada di peringkat kedua dunia, yakni M. Ahsan dan juga Hendra Setiawan. Langsung saja kita mau sapa narasumber kita hari ini yang telah bergabung secara virtual. Ini dia Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri. Halo Bagas dan Fikri, apa kabar? Halo Kak. Bagaimana kabarnya, sehat Bagas, Fikri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak untuk waktunya menyempatkan diri berbincang bersama Kumparan ya. Baik, Bagas dan Fikri, ini kan banyak dikatakan begitu ya, sebelumnya tidak diprediksi, bahkan ada yang bilang sempat tidak diperhitungkan begitu bahwa Bagas dan Fikri ini bisa menjadi juara. Bagaimana responsnya Bagas dan Fikri setelah berhasil ternyata menjuarai ganda putra All England 2022 ini? Dari Bagas atau Fikri duluan? Fikri boleh? Ya. Fikri boleh. Responnya saya sangat bersyukur sekali. Luar biasa, saya juga tidak menyangka bisa meraih kemenangan di All England 2022 karena kami memang tidak ditargetkan untuk juara, cuman akhirnya kita bisa juara. Sangat bersyukur sekali, sangat senang. Baik, Bagas bagaimana? Kurang lebih sih begitu, nggak menyangka bisa sampai naik podium tertinggi. Juga nggak ditargetkan sama pelatih untuk juara di kejuaraan All England ini. Pelatih cuma ngasih tahu main yang terbaik aja semaksimal mungkin. Baik, Bagas dan Fikri, kalau memang sebelumnya memang tidak ditargetkan begitu ya, harus menjadi juara. Tapi kalau target kalian masing-masing sebenarnya bagaimana ketika mengikuti All England ini? Apakah dalam hati kecil sebenarnya, aduh pengen juga nih bisa juara, atau sebenarnya apa ya, memang ya udah nikmatin aja gitu setiap pertandingan? Seperti apa? Bagas terlebih dahulu? Dari hati kecil ingin banget sih. Ingin juara di turnamen All England tertua. Dari target sendiri minimal 8 besar. Wah, minimal 8. Baik, kalau dari Bagas minimal 8 besar lah bisa masuk ya. Kalau Fikri targetnya 8 besar juga atau minimal semifinal? Ya, target awal mungkin sampai 8 besar juga udah sangat bagus. Cuman kami setelah bisa di 8 besar, kami coba berjuang, berusaha. Akhirnya minimal bisa masuk semifinal. Udah masuk semifinal ya nanggung, kalau bisa final kenapa enggak dicoba. Luar biasa. Baik, prestasi kalian ini juga sampai diapresiasi oleh Presiden Jokowi. Bagas dan Fikri, beliau menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah kejutan dan pencapaian yang luar biasa. Bagaimana nih menanggapinya? Ini ada berbagai pujian dan juga apresiasi tentunya untuk Bagas dan Fikri. Fikri terlebih dahulu. Ya, sungguh luar biasa. Saya nggak nyangka juga sampai Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada kita. Kita juga sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah mendoakan dan mengapresiasi. Kami sangat senang di sini. Bagas, bagaimana Bagas? Saya memang pengen dengar baik dari sisi Bagas maupun Fikri. Kalau Bagas seperti apa responsnya? Responnya ya kurang lebih sama juga sama kayak Fikri. Ya tentunya bersyukur gitu ya dan happy ya. Betul. Nggak nyangka juga soalnya. Baik, nah saya juga sempat
menonton beberapa wawancara begitu ya, pelatih Harry pun menyampaikan bahwa memang performa dan penampilan Bagas dan Fikri di All England 2022 ini bisa dikatakan on fire begitu ya. Apa sebenarnya rahasianya nih Bagas dan Fikri kalau boleh tahu sampai akhirnya bisa mengungguli peringkat 1 dan peringkat dunia ganda putra dunia ini? Yang kalian pegang betul dan benar-benar dipraktekkan ketika pertandingan itu apa saja? Dari kepercayaan partner juga di lapangan, harus saling percaya, kompak, konsisten juga di lapangan dan jangan kebawa emosi musuh juga. Konsisten, kemudian pengendalian diri dan saling percaya dan berkomunikasi dengan baik dengan partner begitu ya. Oke. Saya dengar juga pas di final itu ada yang sempat sakit perut, Fikri ya kalau nggak salah ya. Iya, betul Kak. Boleh diceritain sedikit nggak itu momennya pas mau final nih? Itu kalau nggak salah memang udah beneran mau tanding gitu ya, udah tinggal masuk lapangan ya? Iya betul, jadi dari pagi tuh sebetulnya nggak ada sakit perut, nggak ada apa-apa. Cuman setelah kita sampai di GOR, kita coba persiapan pemanasan, masih normal, masih biasa saja. Setelah kita dipanggil oleh panitia untuk siap-siap masuk lapangan, tiba-tiba saya jadi sakit perut. Mungkin karena tegang, nervous, panik kali, jadi ya sangat sakit perut. Tapi setelah akhirnya masuk ke lapangan permainan, coba pemanasan di lapangan, sakit perutnya pun hilang juga. Waktu itu sempat ngobrol ke Bagas nggak? Duh Gas, gue sakit perut nih. Atau gimana? Enggak sih, saya nggak bilang. Kenapa? Nggak bilang sih saya. Malu juga sebetulnya. Karena pada saat itu juga Bagas udah punya ininya sendiri ya, pergolakan sendiri ya. Aduh, mau final nih. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya nih Bagas dan Fikri, sejauh apa sih peran coach atau pelatih Harry nih dalam mengangkat dan juga mendukung prestasi kalian sampai akhirnya saat ini menjadi juara All England 2022? Mungkin boleh diceritakan seperti apa sosok pelatih Harry di mata Bagas maupun Fikri? Dari pelatih keduanya, dari segi latihan dia mencoba dipartnerkan untuk dipartnerin sesama senior, dicoba di lapangan, jadinya supaya yang junior bisa menyimbangi seniornya. Jadinya pelatihnya kurang lebih saya sukanya dari situ, jadinya bisa mengangkat juniornya. Jadi untuk seperti seniornya. Baik, intinya lebih ke memberikan kesempatan begitu ya, bahwa junior ini juga bisa berkembang dan prestasinya bisa seperti para senior yang ada. Kalau dari Fikri, sosok pelatih di mata kamu seperti apa? Sosok pelatih di mata saya ya Ko Heri dan Ko Ar dan semua pelatih yang pernah melatih saya, mereka sangat percaya ya pada kami untuk memberikan kesempatan bertanding di negara manapun. Jika ada pertandingan, kami selalu diberikan kesempatan untuk bertanding, dan di latihan pun kami selalu diperhatikan, tidak ada yang pilih kasih. Dan ya itu seperti yang Bagas bilang, kami dikasih kesempatan untuk berlatih bersama senior kami, dipasangkan dengan senior, melawan dengan senior kami. Jadi kami lebih cepat meningkatnya karena tertarik oleh permainan senior kami. Baik, luar biasa. Nah Bagas dan Fikri ini juga kan baru 2019 ya kalian juara di Hyderabad Open dengan level 100. Di 2022 ini jaraknya sekitar 3 tahun bisa langsung melesat begitu ya dengan menjuarai All England 2022 yang punya level tertinggi turnamen. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana proses yang kalian lewati dan alami selama kurang lebih 3 tahun ini. Apa yang paling berkesan begitu ya dan benar-benar jadi momentum kalian untuk wah saya harus bisa lebih dari ini. Fikri terlebih dahulu.
Ya prosesnya sangat banyak ya, sangat panjang. Kita dari 2019 sampai 2022 itu cukup lama ya menurut saya. Kita banyak belajar sih dari kekalahan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dievaluasi di latihan. Terutama kita latihannya diberitahu oleh pelatih, kalian kekurangannya ini, kalian kelebihannya ini. Kekurangan kita diperbaiki dan kelebihannya dimatangkan lagi. Baik. Seperti itu, Kak. Kalau dari Bagas, bagaimana Gas? Nggak ada sih, itu aja. Itu aja ya. Yang pasti selama 3 tahun ini benar-benar bagaimana supaya fokus latihan dan kalian cukup terbeban nggak sih sebenarnya menjalani atau masuk dalam turnamen demi turnamen? Meskipun mungkin dari pelatih hanya menyampaikan bahwa ya sudah bermain sebaik mungkin, tapi sebenarnya di sisi lain kalian punya beban tersendiri tidak? Beban tersendiri punya, karena mau cari duit di mana lagi selain badminton. Jawaban yang sangat jujur sekali Bagas. Baik, baik. Ini beneran jawaban seriusnya ya? Oke. Bener. Jadi sudah memilih jalan ini harus total gitu ya? Iya. Karena ini Baik. profesi kita, Kak. Profesi, betul. Kita di luar Tapi sini nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. bisa dong, nggak apa-apa, nanti kan bisa jadi pelatih dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan mau ngomongin itu dulu, kita mau ngomongin prestasi kalian dulu nih saat ini dan mudah-mudahan kedepannya juga akan terus ada ya, amin. Oke, Bagas dan Fikri, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan senior kalian, The Minions dan The Daddies ya, Marcus Kevin dan juga Ahsan Hendra. Setelah pertandingan itu menyampaikan apa? Sempet ngobrol nggak sama mereka? Pastinya kita setelah bertanding selalu ada ngobrol ya dengan mereka, kayak seperti kami berterima kasih kepada mereka karena telah membantu kita selama latihan, sparring bareng, dan mereka pun memberitahu kepada kita bahwa kemenangan ini tuh jangan cepat puas, ini tuh baru perjalanan awal, kalian harus bisa lebih lagi dan jangan sombong juga, kalian harus tetap disiplin dan konsisten. Tetap disiplin dan juga konsisten, jangan cepat puas karena tentunya bukan hanya para senior dan pelatih saja ya, tapi warga masyarakat Indonesia juga berharap banyak bagi kalian agar prestasinya semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Kalau tidak salah juga sebelum final, Ahsan Hendra juga sempat kasih wejangan juga ya kepada Bagas dan Fikri ya. Iya. Apa tuh kurang lebih yang disampaikan sama dengan tadi ya? Ya, Mungkin dikasih tips-tips gitu menghadapi final bukan tips seperti sih, apa? kayak lebih ke ini malah, jangan nanti kalau main jangan servis lob ya ke gua. Kayak bercanda-bercanda gitu. Soalnya kakinya lagi sakit, katanya jangan servis lob ke gua. Jangan colongin gua ya, katanya gitu. Lebih ke ini ya, bikin santai suasana gitu ya, mencairkan Iya, suasana. Oke, Bagas dan Fikri, setelah kemenangan ini kan otomatis ya kalian mendapatkan lebih banyak sorotan begitu dari masyarakat. Bagaimana mengatasinya? Mungkin ada beban tersendiri atau ada kepikiran seperti apa tuh setelah saat ini pasti lebih banyak nih masyarakat yang memperhatikan kalian. Ya, menurut saya pribadi ya, kita jangan terlalu, sekarang kan sedang lagi dipuji-puji, dibanggakan, kita jangan terlalu besar kepala atau seperti apa, kita ya mencoba kita menjadi diri kita sendiri aja sebelum kita juara, karena menurut saya mungkin kejuaraan yang kemarin pun kita bisa juara itu karena rezeki aja. Jadi suatu saat kan kita pun bisa kalah. Kalau kalah biasanya ya netizen Indonesia kan kadang seperti itu. Jadi kita tidak perlu wah bangga sekali, biasa aja. Menyikapinya biasa aja, yang penting fokus aja ya untuk pertandingan selanjutnya. Kalau Bagas seperti apa? Jangan sama lagi nih kayak Fikri nih. Kalau saya netral aja. Maksudnya lebih ke ya udah santai aja atau gimana? Iya. Kalau saya kayak ya udah santai aja. Udah tahu pasti omongan netizen bagaimana.
Tapi sebenarnya kan di atas semuanya itu tuh kita sebenarnya seneng gitu karena wah ganda putra kita berjaya nih di dunia di bulu tangkis tingkat dunia. Oke, selanjutnya dengan juara All England ini kan biasanya akan ada bonus-bonus begitu ya untuk pemenang baik dari pemerintah maupun dari klub. Nah, gimana nih kalian menyikapinya? Ini agak relate dengan yang tadi ya Bagas dan Fikri sampaikan. Memang ini profesi kita gitu ya. Jadi benar-benar harus total. Gimana tuh? Bagas terlebih dahulu. Bener sih kata orang-orang, pernah bilang ke saya, lu kalau nggak juara lu kalau nggak juara duit nggak bakal ngejar lu, katanya. Jadi setelah juara beneran dikejar ya. Bener dikejar. Tapi tentunya bersyukur dengan itu ya Bagas dan Fikri. Kalau dari Fikri bagaimana? Fik, dengan bonus-bonus yang ada nih karena gelar juara yang kalian terima ini. Ya sangat bersyukur sekali ya kalau misalkan kita berdua mendapat bonus, ya itu mungkin nilai plusnya lah. Kalau nggak dapat pun ya kita juga nggak tahu soalnya itu hanya nilai plus bonusnya saja. Cuman saya ingat kata pelatih saya, kalau kita pengen dihargai sama seseorang tuh sekarang tuh kita harus punya prestasi, baru kita akan dihargai. Wah, luar biasa. Jadi fokus untuk berprestasi dan berprestasi terus. Target selanjutnya apa nih Bagas dan Fikri khususnya di 2022 ini? Fikri terlebih dulu. Target saya pribadi inginnya selalu menjadi lebih baik lagi ya. Setiap ada kejuaraan kita bisa bermain secara konsisten, bisa syukur-syukur alhamdulillah kalau dikasih juara. Yang penting saya pengen di setiap pertandingan kita melakukan yang terbaik. Mau itu kalah atau menang, yang penting sudah berusaha yang terbaik. Sudah berusaha yang terbaik. Kalau boleh tahu tadi hadiah-hadiah yang diterima udah punya rencana nggak mau diapakan gitu, dipakai untuk apa? Rencana sih, rencana pengen beli ini rumah. Pengen beli rumah. Kalau Bagas Iya, pengen beli rumah. Kalau Fikri? Saya juga pengen beli rumah, saya pengen ngelunasin rumah saya belum lunas rumahnya. Kalau ada uang lebih, Alhamdulillah mungkin puji Tuhan ditabung. bisa lunas. Iya. Baik, oke. Bagas dan Fikri ini kan dijuluki Bakri ya karena diambil dari nama kalian ya, Bagas dan Fikri. Ada alasan tersendiri mungkin kalian milih dan setuju dengan julukan itu? Alasan lain supaya Nah, Enggak, karena enak aja, Iya, karena enak enak dipanggil aja kayaknya. jadi kalau biar enak aja atau memang udah nggak kepikiran nama lain gitu ya? Aduh. kalau Basbul kayaknya kurang. Oke, jadi memang milihnya Bakri ya, jadi ada Bagas dan Fikri. Oke, selanjutnya ini di tahun 2020 kan performa Bagas dan Fikri bisa dibilang ya kalau kita lihat ada di bawah bayang-bayang Pram dan Yere gitu. Tapi saat di All England ini kelihatan sangat progresif seperti yang tadi sudah sempat saya mention ya, on fire nih. Di depan begitu luwes, bahkan ada yang bilang menyamakan, ada yang berpendapat ya disamakan dengan Kevin gitu, satset. Mungkin boleh di-share latihan khusus dari tim pelatih untuk melatih skill kalian. Khususnya coba saya mulai dari Fikri dulu nih, skill di depan net itu ada latihan khususnya enggak? Sebetulnya ada, kami biasa kalau latihan bersama kan semuanya sama latihannya seperti biasa. Cuman kalau khusus bagi saya, seperti saya pemain depan, saya setelah selesai latihan, saya disuruh ini sama pelatih saya, kayak latihan servis sama pembukaan. Jadi kita harus bisa kuasain posisi depan setelah servis dan sama pembukaannya. Mungkin di situ, dan kadang kalau latihan tambahan, saya kan suka di drilling juga, saya lebih banyak di depan.
Oke, kalau Bagas ada latihan khususnya? Kalau saya kan spesialis belakang, Mm-mm. dianya persiapan khususnya sih lebih banyak drilling smash sama gym. Oke, jadi benar-benar dimaksimalin dan fokus di situ ya latihannya ya. Oke, nah untuk Thomas Cup nih ya, Bagas dan Fikri kalian juga punya peluang yang sama besarnya dengan dua ganda seumuran yaitu Leo Daniel dan juga Pramieri. Juga masih ada senior Fajar dan Rian begitu ya. Apakah yakin untuk dipilih? Sudah dapat bocoran mungkin? Bocoran belum ada, belum dikasih tahu sama sekali. Tapi optimis bisa dipilih dan maju ya Bagas dan Fikri? Ya semoga bisa. Semoga terpilih. Ya semoga terpilih. Optimis sih harus ya. Iya. Cuman itu kan keputusannya pelatih yang lihat, pelatih yang nilai siapa yang sudah pantas untuk bermain di Thomas Cup. Baik, Bagas dan Fikri bagaimana nih kalian memandang peran para senior nih terhadap karir kalian, seperti ada Ahsan Hendra, bagaimana nih menurut kalian peran mereka yang sedikit banyak itu berpengaruh terhadap prestasi kalian saat ini? Peran senior-senior saya saya lihat dari segi mainnya jadi panutan buat kedepannya, karena masih ada contoh nyata dan suka main bareng, jadinya itu benar-benar panutan banget. Baik, tentunya memberikan contoh yang baik ya untuk Bagas dan Fikri. Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada para pendukung, para fans kalian Bagas dan Fikri yang sudah mendukung selama ini? Ya, kami berdua mengucapkan sangat berterima kasih atas doa, dukungan, serta pokoknya mengucapkan banyak terima kasih doa dan dukungannya selama kami bertanding dari awal hingga selesai. Mau yang ada di Indonesia, di sini, pokoknya seluruhnya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Harapannya bagaimana Fikri dan Bagas untuk kedepannya? Harapannya semoga bisa menjuarai setiap turnamen dan konsisten. Amin, amin, amin. Semoga bisa konsisten dan semakin banyak lagi prestasi dan capaian yang bisa diraih oleh Bagas dan Fikri. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama Kumparan. Sehat-sehat selalu Bagas, Fikri. Ya, makasih Kak. Terima kasih sudah berbagi kebahagiaan, udah sharing dengan kami semua. Kami tentunya doakan semoga karirnya semakin meroket dan selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Semangat! Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Ya, Kak. Sehat-sehat selalu Bagas dan Fikri, terima kasih sudah berbincang. Itu dia teman Kumparan, kami sudah ngobrol-ngobrol dengan juara All England 2022 di sektor ganda putra bulu tangkis, di mana benar-benar memberikan kebanggaan ya untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia. Kita doakan supaya para atlet kita juga semakin berprestasi tentunya, dan setiap latihan dan proses yang mereka hadapi itu tidak sia-sia dan tentunya memberikan capaian yang luar biasa untuk kita semua. Wow, keren dan luar biasa sekali. Tentunya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman Kumparan semuanya yang sudah menyaksikan wawancara eksklusif Kumparan bersama Bagas dan Fikri. Jangan lupa untuk saksikan tayangan Kumparan lainnya hanya di website Kumparan www.kumparan.com dan juga di sosial media Kumparan, salah satunya di YouTube @kumparan.com. Langsung saja di like dan subscribe berbagai video-video yang ada di sana. Terima kasih banyak sekali lagi, tetap sehat semuanya. Saya Melisa Lolindu dan semua tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa.